ini adanya di Jakarta Selatan ya. Sejak dulu ini terkenal banget. Menjadi tempat favorit untuk hangout muda-mudi ibu kota Jakarta. Pasti kalian udah gak asing dong, ya kan? Udah jadi film. Udah punya dari filmnya akhirnya jadi dibuka ini Filosofi Kopi di sana. Adalah salah satu kedai kopi terpopuler di Jakarta dan bisa menjadi pilihan kafe dekat MRT Blok M. Dan kalau ke daerah Blok M, kira-kira yang langsung keinget apa? Atau daerah-daerah situ? Gultik. Hai Indonesia. Hai millennials, aduh apa kaps atau apa kabar nih millennials ya? Semoga kalian sehat selalu dan semakin pintar. Amin. Senang banget kayaknya ya Nuka Zita akhirnya nyapa kalian lagi. Wah, Aisyah Grey juga di sini bisa ketemu lagi nih sama kalian, tentunya sesuai janji kita ya. Kita pasti akan kembali. Ya, karena kita akan menemani kalian selama 1 jam ke depan. Pastinya dengan berita-berita, informasi, bahkan tips-tips nantinya bakal kita kasih untuk kalian. Pokoknya kalau di Indonesia tuh nggak ada yang kita nggak hai-hain gitu. Pokoknya semua berita kita halo-haloin ya. Terus kita juga halo-halo semua beritanya ke kalian supaya nyampe update-annya. Betul Wah, makanya nih seneng banget kita bisa ketemu lagi di sini, di mana lagi kalau bukan di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Seneng deh hari ini. Kamu apa kabar? Aku kabar baik dan selalu semangat guys. Gimana Nuka kabarnya? Semangat guys, aku juga semangat guys. Karena kita hari ini mau nostalgia gitu kan ya. Nostalgia atau nostalgila? Enggak, kamu aja. Iya. Nostalgia ya gitu. Jangan dong, jangan nostalgila dong. Karena tempat yang bakal kita bahas di episode kali ini nih bisa dibilang punya banyak kenangan untuk warga Jakarta dan sekitarnya juga. Karena aku yakin nggak mungkin orang Jakarta belum pernah kesini. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin, karena dulu nih ini tempat perbelanjaan yang cukup hits juga gitu bisa Di dibilang. apa nih? Sarina? Bukan, kan udah ada. Udah pernah kita bahas. Apa dong? Blok M. Blok M. Blok M. Kayaknya kalau dengar Blok M dulu tuh ya, ke Blok M tuh kayaknya udah seneng, happy banget gitu nggak sih? Kalau misalkan nih nanya, orang tua gitu ya mau kemana Blok M? Mau belanja apa? Gitu pasti. Iya, karena nanyanya. di sana kalian bisa nemuin dari yang murah-murah sampai yang mahal-mahal ada. Gitu. Terus juga jajanan guys. Iya, makanan-makanannya di Blok M tuh banyak makanan enak juga gitu. Nah, ngomong-ngomong Blok M, sekarang kabarnya Blok M gimana ya? Apa kabar sih Blok M? Bentar aku telepon dulu ya. Halo Blok M. Blok M masih di situ gitu. Aduh, ku inget banget tuh dulu ya ke Blok M. Kalau dari kampus tuh tinggal sedikit gitu kan, naik bajai. Ke Blok M, beca. Nggak ada beca dulu. Dulunya lagi mungkin ada. Nggak ada, kan aku belum tua seitu. Oh iya. Ya, ngomong-ngomong gimana tentang Blok M, Aisyah, apa kabar? Jadi nih ya, kalau misalkan masyarakat Jakarta ya kan, Jakarta gitu pasti udah akrab banget nih. Kalau kita ngomongin lokasi bernama Blok M. Kawasan yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini tuh emang terkenal sebagai tempat nongkrong gaul guys, bagi anak muda. Ya, di kawasan ini juga banyak mal-mal yang berdekatan satu sama lain, mulai dari pasarnya. Pasar Raya, terus Melawai, terus ada Pasar Majestic, sampai Blok M Mall. Nah, kalau kita ngomongin Blok M Mall nih ya, kemarin-kemarin ini kan sempat beredar kabar kalau mall legendaris ini bakal digusur karena sepi pengunjung. Miris banget gak sih kalau misalkan sampai beneran digusur gitu? Iya Greg, itu masih punya banyak cerita ya dulu tuh ke Blok M gitu. Jadi kalau menurut sumber yang kita dapat, ini Blok M Mall ini katanya memang bakal dipermak sebenarnya, bukan digusur. Iya, jangan digusur lah, diperbaiki aja gitu, diperbaharui biar lebih nyaman belanjanya kan. Nah, para penyewa kiosnya juga sedang menanti soal
berakhirnya kontrak mereka gitu kan. Kurang lebih masuk bulan Oktober nanti kontraknya mereka ini kan yang tenan-tenan ini akan habis. Nah artinya kurang dari setengah tahun lagi rencana pembaharuan tersebut bakal berjalan millennials. Hal ini juga makin diperparah ketika pengunjung yang datang kian sepi gitu. Bukan sepi karena pandemi COVID-19, memang sudah sepi dari tahun 2015 lalu. 2015 kok masih kesana nggak ya? Enggak, iya sih memang udah agak-agak sepi sih ya, karena mungkin kegerus dengan banyaknya mall-mall baru yang lebih menawarkan kenyamanan, mungkin kelengkapan barang-barang yang ada gitu, strategi marketingnya juga beda-beda mungkin ya. Bener gitu. Nah tapi nih kalau misalkan kita lihat dari sejarahnya ya, kan kalau mall legendaris yang hits di era 90-an sampai 2000-an nih, ini kan udah berdiri dari Oktober 1992. Nah pada masa itu nih Gubernur DKI Jakarta Bapak Wiyogo Atmodarminto atau Bang Wi ini meresmikan Mall Blok M menjadi sentra bisnis Jakarta Selatan. Nah, Blok M Mall dibangun di atas lahan seluas 3,5 hektar. Mengusung konsep one stop shopping, Blok M Mall menyediakan berbagai kebutuhan nih, mulai dari pakaian, kaset musik, ya kan, lengkap banget di sana, makanan tradisional hingga makanan cepat saji. Nah, ini suasana kejayaan mall ini juga digambarkan dengan ramainya pengunjung mall sampai selalu penuh sesak, guys. Ya tapi sangat disayangkan kalau sekarang Blok M Mall ini tinggal kenangan dan suasananya sepi seperti tak berpenghuni. Jadi kalau kalian ke sana banyak sekali lorong-lorong mall yang kosong dan juga toko-toko yang ditutup terpal. Toko yang masih buka pun ini udah mulai sepi pengunjung dan mengalami omset dagang yang kian hari kian tak menentu. Aduh jadi sedih ya, karena kan ngalamin banget dari rame-ramenya Blok M Mall tuh seperti apa sampai dibilang sekarang sepi. Dulu tuh suka dibelanjain di bawah itu yang lorong-lorong itu loh. Pernah nggak? Nggak pernah dia. Aku kayaknya pernah sih ke Blok M. Oh, yang di lorong-lorong Blok M Mall. Iya yang deket di bawahnya itu kan banyak. Pokoknya tuh. Iyalah Blok M Mall, Blok M Plaza, Melawai dan sekitarnya itu tuh kan kita hobi banget ke sana ya. Kalau aku sih biasanya buat hunting Makanan enak tuh karena banyak di sana ya millennials gitu. Dan jajanan-jajanan kaki limanya juga enak-enak. Seru-seru gitu. banget ya. Seru-seru banget. Kita juga bisa milih belanja yang dari mall yang barang-barang murah ada. Sampai yang harganya juga lumayan menengah ke atas ada. Bener, dulu tuh nyari-nyari baju tuh di sana. Apalagi Iya. menjelang Lebaran. Wah, Rame banget. Semua orang ke Blok M guys ya untuk belanja. Betul. Ngomongin makanan nih, aku masih agak-agak serak abis makan gorengan nih guys, maaf ya. Ya, Bisa agak jadi kita gatel. kurang minum. Bener. Gak apa-apa Kalau gitu gatel. kita mau break minum dulu. Bentar aja kita balik lagi. Oke, nanti kita makasih bahas lagi apa kabar Blok M, seperti apa kira-kira perkembangan Blok M ke depannya. Kita nanti akan bahas, tapi jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi ya. Masih sama Nuka Azita di sini dan juga ada Aisyah Gray, dan kita masih membahas soal gimana sih kabarnya Blok M sekarang gitu kan. Nah, jadi Blok M Blok M ini adanya di Jakarta Selatan ya. Sejak dulu terkenal banget menjadi tempat favorit untuk hangout muda-mudi ibu kota Jakarta. Gitu. Jadi banyak SPT menarik mulai dari mall. Terus di Blok M itu juga kita bakal bisa lihat ada coffee shop sampai ada taman-taman yang asri. Bahkan hingga kini kawasan Blok M juga masih menjadi destinasi favorit bagi banyak kalangan yang ingin menghabiskan waktu senggangnya. Biasanya kawasan ini akan ramai di malam hari atau setiap akhir pekan. Dan kalau ke daerah Blok M, kira-kira yang langsung keinget apa? Atau daerah-daerah situ? Gultik. Oh Gultik, bener banget Gultik guys. Gultik guys, yang sampai sekarang masih ada, tidak tergerus oleh waktu ya. Iya bener. Dan dah. malah tetap ramai ya. Dan malam masih tetap ramai guys. Kayaknya boleh tuh kita makan habis itu. Ih kuliner malam ya, Kuliner Gultik, malam. sate ayamnya juga enak banget di Iya sana. betul, kan? betul banget. Nah ini ada beberapa tempat nongkrong ya, atau tempat hits yang ada di sekitaran Blok M. Yang pertama ada Taman Ayodhya. Nah, taman yang satu ini terletak di antara Jalan Barito dan juga Jalan Melawai Raya. Taman ini diresmikan pada 15 Maret tahun 2009 lalu
oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Fauzi Bowo. Taman Ayodhya sebelumnya dikenal dengan nama Taman Barito. Ini berseberangan langsung dengan Taman Langsat ya, atau Pasar Burung Barito yang terkenal tuh. Gitu. Jadi taman ini sangat cocok banget bagi kalian yang ingin bersantai atau rileks dari hiruk pikuknya ibu kota. Dan bentuk tamannya sendiri ini melingkar dengan ada kolam buatan di tengahnya, jadi memberikan kesan taman yang sejuk dan juga asri. Fasilitas di Taman Ayodhya ini juga terbilang cukup lengkap karena ada dari jogging track di sana ada, terus ada gazebo untuk bersantai, sampai peralatan gym juga ada. Dan fasilitas ini semuanya gratis tis-tis ya, digunakan untuk masyarakat sekitar. Nah, nongkrong-nongkrong gitu seru banget ya. Dan dari Taman Ayodhya atau Taman Barito nih kita ke M Block Space. Ini lagi hits banget di kalangan anak Jakarta. Nah, ini letaknya itu ada di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru. Nah, M Block Space diresmikan ini pada 26 September 2019 yang lalu nih. Dan menempati lahan bekas percetakan uang Republik Indonesia atau Peruri. Kita tahu ya, M Block ini terkenal dengan spot untuk berfoto, terus juga latar belakang gaya bangunan yang klasik. Karena dulunya kan sekira 1971 gedung bangunan ini digunakan sebagai tempat percetakan uang negara. Nah, ruang publik ini juga sering digunakan sebagai tempat untuk berbagai macam kegiatan acara. Mulai dari pertunjukan musik ya kan, pameran atau kegiatan kreatif lainnya. Selain itu juga M Block juga terdapat berbagai toko atau tempat merchandise yang menjual berbagai barang dan juga kebutuhan untuk anak muda seperti Connection yang menjual berbagai merchandise dan juga komik. Ada Union Well, brand clothing asal Bandung yang dimiliki oleh David Dayu, personel bandnya Naif. Terus ada juga Dema George, toko musik yang menjual kaset, CD dan juga yang berhubungan dengan musik ada di tempat ini guys. Nah, terus M Block Space ini bukanya itu dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Untuk kalian anak-anak gaul Jakarta jangan ngaku gaul kalau belum pernah ke M Block ya. Udah? Udah. Mungkin gara-gara ini kali ya jadinya Blok M Mall sepi. Karena anak-anak mudanya jadi beralih nongkrong ke M Block Space gitu. Tapi kita nggak tahu juga ya. Oke, selanjutnya ada Ruci Art Space. Nah, lokasinya berada di Jalan Melawai 8 nomor 21 Jakarta Selatan. Ruci yang berarti sumber cahaya dalam Sanskrit. Sanskerta maksudnya. Ini adalah sebuah art space di Jakarta Selatan yang berdedikasi untuk memberikan platform berekspresi terhadap seniman muda Indonesia. Pameran seni di Ruci ini sering berganti dari satu seniman ke seniman lain. Namun semuanya selalu dikemas dengan cara unik dengan kegunaan berbagai macam medium supaya membuat experience yang seru untuk pengunjung gitu ya. Dan Ruci Art Space ini juga terletak tepat di atas Ruci's Joint yang merupakan cafe dan juga bar. Jadi setelah melihat-lihat di Art Space, kamu juga bisa langsung makan enak sambil bersantai di Ruci Joints gitu. Jadi habis kita lihat-lihat seni gitu kan, tinggal chill. Mungkin kita gultik dulu, udah kenyang, tinggal chillsnya di situ, Ruci Joints gitu. Atau kalau kalian ini habis makan-makan suka nyari kopi, bisa ke Join Kopi Bulungan nih. Ini ada tempat ngopi yang satu ini letaknya nih ada di halaman parkir belakang Gor Bulungan. Nah, ini tuh mengusung konsep outdoor gitu. Tempat ini tuh selalu ramai dikunjungi oleh anak muda ibu kota. Nah, terkenal dengan harga kopinya yang terjangkau dan juga rasanya ya nikmeh banget. Join Kopi mulai buka dari jam 8 pagi hingga jam 2 pagi. Dan sebaiknya nih kalau kamu mau berkunjung ke tempat ini, mendingan datangnya sore aja. Kenapa? Karena malam hari udah pasti deh gak akan kedapatan tempat karena rame banget pengunjung yang datang ke sana. Wow. Atau dari pagi mungkin ya, kan bantuin buka. Iya betul. Bisa ngerosting kopi, beres-beresin meja, lap-lap meja. Siapa tahu nanti kalian dapat gratisan di sana. Iya, dapat duit juga. Dapat duit juga karena kerja. Iya, betul. Nah, itu kan kopi. Masih ada lagi nih di dalam Blok M ya. Di dalam Blok M Plaza juga ada. Blok M Mall-nya nih ada nih namanya Filosofi Kopi. Pasti kalian udah gak asing dong, ya kan? Udah jadi film. Udah punya film. Dari filmnya akhirnya jadi dibuka ini Filosofi Kopi di sana. Adalah salah satu kedai kopi terpopuler di Jakarta dan bisa menjadi pilihan kafe dekat MRT Blok M.
Jaraknya hanya sekitar 290 meter dari stasiun MRT Blok M. Dan untuk mencapai ke sana kamu hanya perlu jalan kaki aja sekitar 4 menit ya. Dan kalau kita lihat nih, Filosofi Kopi Melawai adalah anak pertama dari Universe Filosofi Kopi. Kedai kopi yang berdiri sejak tahun 2015 ini pada awalnya menjadi lokasi syuting film Filosofi Kopi. Dan kafe ini buka mulai dari jam 11 siang sampai jam 10 malam. Ini kadang-kadang tuh aku kalau sore gitu rame banget, sampai bingung mau minum di mana. Ujung-ujungnya take away. Susah dine in. Gimana rasa kopinya menurut kamu? Ya lumayan, masih masuk lah di mulut, masih cocok di kita. Keras gitu. atau apa gitu? Tergantung pilihan. Udah mulai asam lambung Udah mulai asam lambung, udah mulai jongkok ya. Jadi espressonya nggak bisa banyak-banyak. Bener. Umur-umur kita nih gitu ya, kalau minum kopi-kopi kekinian kadang-kadang tuh suka pusing, ternyata asam lambung naik. Gitu. Udah nggak cocok kayaknya. Benar gitu ya, oke lah. Banyak mikirin tunggakan. Berikutnya nih ada Little Tokyo ya. Untuk merasakan sensasi berjalan-jalan dengan nuansa Jepang, wah gak perlu deh jauh-jauh terbang ke Tokyo. Blok M juga punya sejumput Tokyo yang bisa kamu nikmatin di salah satu sudutnya. Lokasi ini nih biasa dikenal dengan nama Little Tokyo guys. Little Tokyo ini adalah sebuah daerah yang dibangun oleh para ekspatriat Jepang di Indonesia. Nah, mereka tuh membuat sebuah komunitas kecil ini nih karena rindu dengan kampung halaman mereka. Terutama makanannya tentunya. Jadi nih, gak heran kalau di tempat ini kamu bakal banyak banget menemukan makanan dan juga tempat nongkrong yang Jepang banget ya. Untuk yang berkunjung ke sini nih, jangan lupa mampir ke sebuah restoran khas Jepang banget yang cukup terkenal, yaitu Dai Tokyo Sakaba. Nah, tempat makanan ini tuh menyediakan banyak sajian khas Jepang, mulai dari gudeg, enggak ya? Enggak sayang? dong, beda. Bukan ya? Beda mulai Bu. Mulai dari ramen, ada grill, terus ada sate khas Jepang atau yakitori, donoburi, hingga tamago alias telur dadar khas Jepang. Dan Little Tokyo pada bulan-bulan tertentu nih juga ada matsuri atau festival khas Jepang dengan nama Eni-Chisai. Nah, di festival ini kamu bisa menikmati dan juga melihat budaya Jepang langsung tanpa harus repot pergi ke Jepang. Murah, meriah, bisa foto upload ngaku aja lagi di Jepang, nggak apa-apa. Dimaklumi ya, nggak apa-apa. Selanjutnya ada Pasar Subuh Blok M Square nih. Wah, kalau Blok M Square adalah pusat perbelanjaan yang menjadi pusatnya Blok M. Selain sebagai pusat perbelanjaan, tempat ini juga terkenal dengan wisata kulinernya. Kalau di pagi hari, kalian bisa banget menemukan pasar kue subuh yang buka dari jam 4 sampai jam 7 pagi. Di pasar kue subuh ini, kalian juga bisa mendapatkan berbagai jajanan pasar seperti ada kue lapis sampai kue wajik pun ada di sana. Atau makanan-makanan ringan seperti gorengan hingga smoke beef pun ada. Kayaknya kalau ngomongin jajanan subuh tuh enak gitu ya. Kadang-kadang kita lapar mata gitu. Kayak masih anget gitu ya. Mau ini dong, mau itu. Padahal ntar kalau udah kenyang nggak kita makan semua juga gitu. Tapi memang bikin Ujung-ujungnya pengen. ditaruh di kulkas gitu ya. Nggak dimakan. Gak dimakan sampai keras, dari kenyal sampai keras. Terus bingung, ngangetinnya kayak mana ini? Ya kan, digoreng nggak mungkin. Bener. Dikukus juga kayaknya mungkin nanti rasanya udah nggak kenyal lagi gitu. Ya Yaudah oven malah meleleh. salah pokoknya lagi. ya. Ya pokoknya jangan lapar mata ya guys ya, karena pastinya jajanan di sana tuh enak-enak. Nah, bahaya banget emang ya kalau kita ngomongin jajanan, apalagi subuh-subuh itu kita jarang ya. Kalau misalkan udah makan dulu baru ke sana, nah perut kosong belanja, wah bahaya ya. Bahaya. Bisa-bisa kita belanjanya butuhnya 1, belinya 10. Nah, Tapi memang itu yang nggak bisa dilupakan sih, sampai sekarang masih ada. Jadi kalau kalian lewat sana pagi-pagi mungkin masih sekitar jam 6 gitu ya, masih bisa beli tuh jajanan-jajanan subuh yang ada di Blok M Square gitu. Ataupun mau sekedar ngopi-ngopi tadi di Filosofi Kopi atau di ke mana? Ruci juga bisa. Ataupun ke Little Tokyo Ke ya. Little Tokyo. Nah, di sana yang mau ya. Jepang-Jepangan boleh. Ternyata masih banyak ya tempat-tempat menarik di sekitaran Blok M. Banyak banget tempat hits baru guys di sekitaran Blok M ya, ada M Block dan lain-lain gitu kan. Nah, makanya seru banget. Tapi kita masih menanti tentunya ya, kira-kira Blok M Mall bakal dijadiin apa nih?
Bagaimana wajah barunya dari Blok M Mall? Kita penasaran banget sih. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa melihat ya. Biar mungkin Blok M Mall nggak sepi lagi kayak dulu. Benar. Gitu. Tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.